dua orang pengemis itu menjura ke arah Siang Koan Wee Hong. Salah seorang di antara mereka, yang hidungnya melengkung seperti hidung burung hantu, lalu berkata, "Selamat berjumpa lagi, Siang Koan Kongcu, dan bukankah Samwi, tuan bertiga, adalah Pak Tian Sam Leong yang gagah perkasa?" "Selamat jumpa, Pak Tian Sam Leong," tiga orang murid Pak San Kui menjura dengan hormat. "Dan selamat bertemu pula kepada dua orang murid si Tian Ong Lo Chianwei." Pengemis kedua, yang mukanya merah sekali, berkata kepada So Chianling dan Chiang Gu Sik yang cepat membalas penghormatan mereka pula. Diam-diam mereka pun merasa terkejut bahwa para pengemis ini telah mengenal mereka, menunjukkan bahwa pengemis-pengemis itu mempunyai mata tajam, atau mungkin sekali mereka sudah lama mengintai ketika terjadi keributan di dalam pesta yang diadakan oleh Tung Hai Sian. Chiang Gu Sik yang pendiam itu membalas penghormatan sambil berkata, "Kami merasa terhormat sekali dapat bertemu dengan Jiwi dari Butek Kaipang yang terkenal. Akan tetapi kenapa Jiwi tidak terang-terangan hadir dalam pesta ulang tahun Lo Chianwei Tung Hai Sian?" So Chianling bertanya, yang merupakan teguran dan juga sindiran, bahwa dia sudah menduga mereka berdua tentu hadir dengan sembunyi. "Dan memalukan pihak tuan rumah dengan kehadiran pengemis-pengemis macam kami?" jawab si hidung melengkung. "Ah, mana kami berani." Han Tiong dan Tian Xin memandang kepada mereka semua itu dengan penuh perhatian dan dengan hati tegang. Kini mereka berdua sudah berjumpa dengan orang-orang dari 4 datuk yang terkenal itu. Dan kini yang menghadang mereka adalah orang-orang atau para murid dari Pak San Kui, si Tian Ong dan Lem Sin. Akan tetapi Kong Liang sudah merasa amat marah. Pemuda ini biasanya dihormati orang, dan memang sebagai putra ketua Chin Ling Pai tentu saja dia merasa dirinya tinggi. Namun sekarang, orang-orang dari golongan hitam atau kaum sesat ini saling bertemu dan bicara gembira, bersikap seolah-olah dia tidak berada di situ, atau dia dianggap sebagai patung atau semut saja. Di dalam pesta dia sudah tidak dihargai, mendapat tempat duduk di bawah panggung, dan kini orang-orang ini pun tidak menghargainya. Sungguh membuat perut terasa panas. "Jalan ini adalah jalan umum. Kalau mau bicara minggirlah dan biarkan kami lewat," kata Kong Liang. Dia sudah melangkah ke depan kemudian menggunakan kedua tangannya mendorong ke arah dua orang pengemis yang berada paling dekat dan menghadang jalan. Dorongannya ini disertai tenaga Tian Te Sin Chiang, maka terdengar angin menyambar keras. Kedua orang pengemis itu menggerakkan tubuh mereka mengelak, dan masing-masing telah mencabut tongkat mereka, lalu membentak, "Inikah putra ketua Chin Ling Pai? Sebelum kau melanjutkan perjalanan, hayo lebih dulu kau hadapi kami." Si hidung melengkung membentak sambil melintangkan tongkat di depan dadanya. Kiranya tongkat itu berwarna hitam mengkilap dan bentuknya mirip seperti tubuh ular. Itu adalah sebatang tongkat yang terbuat daripada batang tumbuh-tumbuhan di dalam laut yang melingkar-lingkar atau saling lingkar, sehingga kalau diambil dan dikeringkan menjadi bentuk seperti ular, yaitu semacam kayu akar bahar yang kuat dan ulet sekali, juga yang menurut kepercayaan umum yang tahyul mengandung kekuatan mukjizat. "Akulah Chia Kong Liang, putra ketua Chin Ling Pai. Kalian ini jembel-jembel dari mana dan mengapa memusuhi Chin Ling Pai?" "Kami adalah anggota Butek Kaipang dari Heng Yang. Guru, ketua dan pemimpin kami, Yang Mulia Lem Sin akan membenarkan sikap kami memusuhi putra Chin Ling Pai. Sejak dulu Chin Ling Pai adalah musuh golongan kami, akan tetapi engkau putra ketuanya berani sekali menghina dan hendak memperistri putri Tung Hai Sian Lo Chianwei. Sungguh tidak tahu malu dan bosan hidup. Pendapat Butek Kaipang cocok sekali dengan pendapat kami," kata Siang Koan Wee Hong dengan girang dan sebagai penambah semangat bagi kedua orang pengemis itu. Kini hati pemuda ini menjadi lebih besar setelah muncul dua orang pengemis itu yang memperkuat pihaknya. Wajah Chia Kong Liang menjadi merah sekali mendengar ucapan pengemis itu. Sedikit pun juga dia tidak bermaksud memperistri Bin Biao, akan tetapi menyangkal hal ini sama saja dengan membela diri, seolah-olah dia merasa takut. "Jembel busuk lancang mulut, apapun yang akan kuperbuat, apa pula sangkut pautnya dengan kalian? Pergilah sebelum aku kehilangan kesabaran dan membuat kalian roboh." "Bagus, kau coba saja, orang Chin Ling Pai yang sombong.
Dua orang pengemis itu sudah menggerakkan tongkat mereka dan mengeroyok dari kanan kiri. Kong Liang tidak mau memberi hati. Karena itu pemuda perkasa ini pun sudah mencabut Hong Cukiam yang melilit pinggangnya, sehingga nampak sinar emas bergulung-gulung. Seperti sebagian besar daripada anggota Butek Kaipang, dahulu dua orang pengemis ini merupakan tokoh-tokoh yang tunduk kepada Lem Tian Kaiong, Raja Pengemis Dunia Selatan. Akan tetapi semenjak munculnya Lem Xin yang menjatuhkan Lem Tian Kaiong, dan yang mengangkat diri sendiri sebagai malaikat selatan, kemudian menguasai seluruh pengemis, bahkan Lem Tian Kaiong yang sudah tua itu dijadikan pembantu utamanya, maka para tokoh pengemis di seluruh wilayah selatan menjadi anggota Butek Kaipang. Jumlah mereka tidak banyak, hanya ada 24 orang karena Lem Xin tak mau mengambil pengemis sebagai anggotanya tanpa diuji dahulu. Ujian yang sangat berat dan hanya para tokoh yang benar-benar memiliki kepandaian tinggi sajalah yang berhasil lulus, dan jumlah mereka tidak lebih dari 24 orang untuk seluruh wilayah selatan. Tentu saja, dengan para anggota yang memiliki kepandaian tinggi itu, maka nama Butek Kaipang menjadi terkenal sekali. Dan seperti para anggota lain, dua orang tokoh ini pun amat lihai, terutama sekali dalam menggunakan tongkat akar bahar hitam itu, karena mereka semua telah mempelajari ilmu tongkat ciptaan ketua baru mereka, yaitu Lem Xin. Sejenis ilmu tongkat yang diberi nama Hok Mo Pang, tongkat penakluk iblis. Mereka berdua itu sengaja diutus oleh Lem Xin untuk mewakilinya memenuhi undangan Tung Hai Xian. Akan tetapi karena watak Lem Xin ini yang paling aneh di antara keempat datuk, dan selalu ingin merahasiakan dirinya, maka dia pun memesan kepada dua orang wakilnya itu untuk hadir secara bersembunyi saja. Baru sesudah terjadi sesuatu, dua orang pengemis itu memperlihatkan diri, dan mereka memiliki pendapat yang sama dengan pendapat Siang Koan Wee Hong, yaitu kalau sampai Tung Hai Xian memilih putra Chin Ling Pai sebagai menantu, maka kekuatan empat datuk akan menjadi retak dan hal itu amat membahayakan mereka sendiri. Karena inilah maka dua orang pengemis ini lalu turun tangan menentang. Akan tetapi, kali ini mereka berdua bertemu dengan batu karang. Begitu tongkat-tongkat mereka itu bertemu dengan Hong Cukiam, keduanya terkejut sekali karena lengan tangan mereka yang memegang tongkat itu tergetar hebat, sehingga hampir saja tongkat mereka terlepas dari pegangan. Maka mereka lalu mengerahkan tenaga dan mengeluarkan ilmu mereka Hok Mo Pang untuk mengeroyok dan terjadilah perkelahian yang amat seru. Han Tiong memandang dengan alis berkerut, tidak senang dengan terjadinya perkelahian dan permusuhan yang dia tahu dapat menjadi besar ini. Akan tetapi sebaliknya, Tian Xin memandang dengan senyum tenang sehingga So Qianling yang memang sudah tertarik kepada pemuda ini, merasa semakin kagum. Dia tahu bahwa pemuda tampan ini, yang kabarnya adalah putra Pangeran Cheng Han Ho yang dulu terkenal sebagai seorang perayu wanita, yang tampan dan juga seorang jagoan tanpa tanding sehingga pernah menggemparkan dunia persilatan, adalah seorang pemuda yang mempunyai ilmu kepandaian tinggi. Ingin sekali dia berkenalan lebih intim dengan pemuda ini, akan tetapi sayangnya keadaan membuat mereka harus berdiri saling berhadapan sebagai lawan. Sementara itu, perkelahian antara Kong Liang yang dikeroyok oleh dua orang pengemis Butek Kaipang terjadi dengan serunya, karena sekarang dua orang pengemis itu makin penasaran. Mereka sudah mengerahkan seluruh tenaga, dan juga mengeluarkan semua kepandaian mereka untuk mengalahkan orang muda itu. Akan tetapi, kiranya masih harus membutuhkan sedikitnya 6 orang seperti mereka untuk dapat mengalahkan Chia Kong Liang, pemuda yang telah mewarisi kepandaian ketua Chin Ling Pai itu. Sekarang perlahan-lahan, sinar pedang berwarna keemasan itu semakin kuat dan makin menindih sinar dua batang tongkat hitam mereka. Melihat betapa dua orang pengemis Butek Kaipang itu takkan menang, maka diam-diam Siang Koan Wee Hong langsung memberi isyarat kepada 3 orang suhengnya yang juga menjadi anggota atau anak buah ayahnya, Pak Tian Sam Leong. 3 orang laki-laki gagah yang merupakan murid-murid kepala Pak San Kui ini, walaupun termasuk golongan kaum sesat, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi sehingga segan melakukan hal yang dianggap rendah seperti misalnya pengeroyokan, karena mereka itu menganggap kedudukan mereka tinggi sehingga malu untuk mengeroyok, bukan karena memang benar-benar berwatak jantan atau gagah.
Maka, melihat isyarat sute mereka yang juga merupakan tuan muda mereka, ketiganya saling pandang, lalu mereka melepaskan jubah masing-masing sehingga nampak pakaian mereka yang ringkas, putih-putih dengan sabuk biru dan pada punggung masing-masing nampak sebatang pedang. Jiwi Sinkai, mundurlah, biar kami yang menggantikan Jiwi, kata salah seorang di antara mereka kepada dua orang pengemis yang sudah terdesak hebat itu. Kami belum kalah, teriak seorang di antara kedua pengemis itu sambil mencoba untuk membalas serangan lawan dengan tongkatnya. Melihat kebandelan dua orang pengemis itu, Pak Tian Sam Leong merasa dongkol sekali. Sudah jelas terdesak dan tinggal menunggu mampus saja, mengapa masih berlagak, pikir mereka. Orang si Cia, lawanlah kami Pak Tian Sam Leong, apabila engkau memang jagoan. Mereka berteriak, kini menggunakan akal lain, menantang putera ketua Chin Ling Pai itu. Kong Liang juga amat mendongkol bahwa sampai begitu lamanya dia belum juga berhasil merobohkan dua orang lawannya, padahal dia sudah mendesak mereka dengan hebat. Kini mendengar tantangan Pak Tian Sam Leong, dia lalu berseru keras. Jika kalian sudah bosan hidup, majulah sekalian, siapa takut kepada orang-orangnya Pak San Kui? Tantangan ini terlalu tekebur, pikir Han Tiong yang mengerutkan alisnya. Paman, biarkan aku yang menghadapi mereka, katanya karena dia mengkhawatirkan pamannya kalau sampai dikeroyok 5. Han Tiong, jangan, biarkan aku sendiri merobohkan mereka, jawab Kong Liang tegas. Ucapan yang menunjukkan wataknya yang angkuh, tidak mau dibantu dan seolah-olah dia sudah yakin akan menang sehingga dia menggunakan kata-kata merobohkan mereka. Han Tiong tidak berani membantah dan Tian Xin tersenyum kepadanya, ketika melihat Pak Tian Sam Leong kini sudah terjun ke dalam medan pertempuran membantu dua orang kakek pengemis. Karena mereka tadi ditantang, jadi mereka pun tidak segan-segan lagi untuk mengeroyok. Tiongko, di pihak mereka masih ada lainnya, mengapa tidak sikat mereka ini saja? Orang si Siang Koan ini agaknya masih belum kapok. Siang Koan Wei Hong, kalau engkau ingin kurobohkan untuk kedua kalinya, majulah engkau. Siang Koan Wei Hong tertawa untuk menyembunyikan rasa marah dan malunya pada waktu diingatkan akan kekalahannya melawan pemuda ini di depan orang-orang lain, terutama di depan para murid si Tian Ong dan Lem Xin. Hahaha, bocah sombong, jika engkau mampu mengalahkan Yang Kim Ku ini, biarlah engkau boleh membuka mulut lebar. Akan tetapi mendadak berkelebat bayangan So Qianling yang sudah maju menyambut Tian Xin, sambil berseru kepada Siang Koan Wei Hong, Siang Koan Kongju, biar aku saja yang menghadapi dia ini. Kemudian tanpa banyak cakap lagi So Qianling menerjang dan menyerang dengan pedangnya yang bersinar putih. Tian Xin cepat mengelak dan menegur dengan suara penuh sesalan. Kukira engkau sudah sadar ketika kita saling berjumpa di Bewi Hoa San. Ternyata sekarang engkau kembali memusuhi kami tanpa sebab. Akan tetapi So Qianling sudah menyerang kembali sambil berkata, orang si Cheng, keluarkanlah senjata dan kepandaianmu. Dara ini memang merasa amat tertarik kepada Tian Xin, kagum dia melihat ketampanan, kegagahan dan juga sikap Tian Xin, maka sekarang dia hendak melihat sampai di mana ilmu kepandaian pemuda ini. Pernah dia melihat Tian Xin mengalahkan salah seorang di antara ketiga orang pewaris ilmu-ilmu kakeknya, akan tetapi memang tingkat kepandaian tiga orang paman itu masih rendah. Adapun dia sendiri belum menguji sampai di mana kelihayan Tian Xin. Oleh karena itu, melihat kesempatan ini dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dan segera menandingi Tian Xin, biarpun di dalam hatinya dia sama sekali tidak membenci atau memusuhi Tian Xin. Bahkan sebaliknya, dia ingin sekali mengenal Tian Xin lebih dekat sebagai sahabat baik. Akan tetapi Tian Xin masih tidak mau mengeluarkan pedang pemberian neneknya, yaitu Jin Hua Kiam. Pedang itu dianggapnya sebagai benda pusaka warisan neneknya. Dan dia menganggap bahwa lawannya ini, murid si Tian Ong, bukankah lawan yang perlu dia hadapi dengan pedang. Dengan sangat gesitnya dia mengelak ke kanan kiri dari sambaran pedang yang bersinar putih itu, dan sambil mengelak dia pun balas menyerang dengan tamparan-tamparan yang amat kuat, karena tamparan itu mengandung tenaga Tian Te Sin Chiang. Pedang di tangan So Qianling bergerak cepat sekali dan menyambar-nyambar dengan kuatnya.
Akan tetapi Tianxin dapat mengelak lebih cepat lagi dan pada saat pedang itu masih meluncur menyambar dengan tusukan kilat ke arah lehernya, tangan kirinya cepat menangkis. Zhou Qianling terkejut dan berusaha menarik pedangnya, karena dia tidak ingin pedangnya bertemu dengan tangan kosong pemuda itu, membayangkan betapa tangan itu tentu akan robek atau putus, apabila bertemu dengan pedang pusakanya. Akan tetapi gerakannya kalah cepat dan pedang itu bertemu dengan tangan kiri Tianxin. Darah itu terpekik dan segera meloncat ke belakang. Tangan itu seperti daging yang amat lunaknya, terasa oleh tangannya yang memegang pedang, akan tetapi sama sekali tidak terluka. Dia memandang kagum bukan main. Tahulah dia bahwa pemuda ini telah memiliki tenaga sinkang yang tingkatnya sudah amat tinggi, sehingga bukan hanya dapat membuat tangan menjadi sekeras baja, akan tetapi juga membuat tangan itu menjadi selemas kapas dan tidak mungkin dapat terluka. Itulah tingkat sinkang yang baginya masih terlalu tinggi, dan mungkin hanya gurunya saja yang sudah mencapai tingkat itu. "Engkau hebat," katanya berbisik, namun cukup untuk dapat terdengar oleh Tan Xin. Pemuda ini merasa mukanya agak panas karena merasa malu, dan juga senang sekali mendapat pujian lawannya. Maka dia pun lalu mencoba ilmu yang baru saja dipelajarinya dari kakeknya, yaitu ilmu silat Pat Hong Sin Kun, silat sakti 8 penjuru angin, yang dipelajarinya dari Yap Kun Leong. Dan benar hebat ilmu ini, apalagi dimainkan oleh orang yang sudah memiliki tingkat ginkang dan sinkang seperti dia. Ilmu silat Pat Hong Sin Kun adalah ilmu silat tingkat tinggi yang tak mungkin bisa dikuasai sepenuhnya oleh Tianxin yang baru mempelajarinya selama sebulan saja. Akan tetapi, karena memang pada dasarnya pemuda ini sudah memiliki ilmu-ilmu silat tinggi, terutama sesudah dia menguasai ilmu silat Tai Ke Sin Kun yang merupakan biang ilmu-ilmu silat tinggi, gerakannya sudah amat cepat dan juga hebat ketika dia mainkan Pat Hong Sin Kun sehingga dia dapat membalas serangan pedang lawan dengan sama cepat dan seringnya. Hal ini sangat mengagumkan Qianling sehingga berkali-kali darah ini mengeluarkan suara memuji. Siang Koan Wei Hong semenjak tadi menonton pertandingan ini, dan hatinya merasa makin tidak senang mendengar betapa Qianling memuji-muji pemuda putra Pangeran Cheng Han Ho itu. Pemuda putra Pak San Kui ini tadinya selalu merasa bahwa di dunia ini tak akan ada pemuda yang melebihi dia. Akan tetapi, dia harus mencatat kenyataan pahit ketika dia dikalahkan oleh Tianxin dan kini, selagi dia ingin membalas kekalahannya itu dengan mengandalkan Yang Kimnya sebagai senjatanya yang paling diandalkan, didahului oleh Qianling dan mendengar betapa Qianling memuji-muji Tianxin. "Bocah sombong," teriaknya dan dia sudah menerjang maju. Ujung Yang Kim yang menyerang Tianxin dengan hebatnya itu tersampok miring, dan ternyata yang menangkis itu adalah tangan kiri Han Tiong yang berkata dengan tenang, "Saudara Siang Koan yang gagah, apakah tidak malu untuk melakukan pengeroyokan?" Kemarahan Siang Koan Wei Hong makin berkobar-kobar. Keparat, siapa takut berhadapan dengan putra pendekar lembah naga? Setelah berkata demikian, Yang Kimnya lantas bergerak cepat sekali sehingga mengeluarkan suara berdering, dan Yang Kim itu langsung menyambar ke arah kepala Han Tiong. Dengan sikapnya yang selalu tenang dan waspada itu, dengan sangat mudah Han Tiong mengelak hingga belasan kali, sambil diam-diam dia mempelajari gerakan-gerakan senjata aneh itu. Hanya kadang-kadang saja dia membalas dengan tamparan Tian Te Sin Chiang untuk menahan serangan lawan yang bertubi-tubi datangnya dan amat berbahaya itu. Sementara itu, melihat betapa sumoinya yang berpedang, yang dia tahu mempunyai ilmu kepandaian lebih tinggi daripada dia sendiri itu, belum juga mampu mendesak lawannya yang bertangan kosong, dan mendengar betapa sumoinya itu memuji-muji lawan, Chiang Busik juga menjadi penasaran dan marah. Diam-diam perjaka tua yang berusia 35 tahun ini, tergila-gila pada sumoinya, maka kini melihat adanya tanda-tanda bahwa sumoinya tertarik kepada pemuda ganteng yang lihai ini, tentu saja dia merasa cemburu dan iri hati. Maka tanpa banyak cakap lagi dia sudah mencabut Joan Pian terselaput emas itu, dan nampaklah sinar keemasan ketika Joan Pian itu bergerak menyambar dan menyerang Tianxin. "Su Heng, jangan main keroyok, aku tidak perlu bantuan," Qianling berseru kaget melihat gerakan Su Hengnya. Akan tetapi Chiang Gusik tidak mau peduli, bahkan mempercepat gerakannya menyerang Tianxin dengan senjatanya.
Akan tetapi dengan mudahnya Tian Xin mengelak, malah 2 kali dia menangkis dengan tangan telanjang, membuat ujung cambuk baja terselaput emas itu membalik sehingga mengejutkan pemegangnya. Sementara itu, Chia Kong Liang telah dikeroyok oleh 5 orang, yaitu 2 orang pengemis dari Butek Kai Pang bersama 3 orang Pak Tian Sam Leong. Pendekar muda, putera dari ketua Chin Ling Pai ini mengamuk dengan pedangnya, namun karena 5 orang lawannya itu tergolong tokoh-tokoh yang lihai, maka dia terkepung rapat oleh Pak Tian Sam Leong yang masing-masing memegang pedang, dan 2 orang pengemis yang masing-masing memegang tongkat. Kong Liang terpaksa harus memutar pedangnya dan mainkan Siang Bok Kiam Sut, ilmu pedang yang luar biasa itu, dan yang memang merupakan ilmu pedang yang sangat kuat dalam pertahanan. Seluruh gulungan sinar pedangnya seolah-olah menyelimuti tubuhnya, merupakan benteng baja yang kokoh kuat, sehingga semua serangan 5 orang lawan itu selalu tertangkis dan tidak pernah berhasil menembus benteng gulungan sinar keemasan yang amat kuat itu. Betapapun juga, tidaklah mudah bagi Kong Liang untuk dapat balas menyerang, karena 5 orang pengeroyoknya itu benar-benar dapat bekerja sama dengan baiknya, terutama setelah Pak Tian Sam Leong membentuk barisan Sakaktin. Barisan segitiga, dibantu pula oleh 2 orang kakek pengemis yang lihai. Juga pertandingan antara Siang Koan Wee Hong dan Han Tiong berlangsung dengan seru dan tampaknya seimbang. Padahal, sebetulnya bukanlah demikian. Memang harus diakui bahwa setelah dia mempergunakan senjatanya yang aneh, yaitu Yang Kim, Siang Koan Wee Hong kini jauh lebih lihai daripada ketika dia dengan tangan kosong melawan Tian Xin, bagai seekor harimau tumbuh sayap. Akan tetapi, dia masih kalah jauh jika dibandingkan dengan putra pendekar lembah naga itu, terlebih lagi dalam kehebatan ilmu silat yang dipelajari oleh putra pendekar sakti itu. Biarpun Han Tiong bertangan kosong, akan tetapi jika dia menghendaki, dia akan dapat mendesak lawan dengan serangan-serangan ampuhnya. Namun Han Tiong sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk merobohkan lawan. Antara dia dengan Siang Koan Wee Hong tidak ada permusuhan apapun, dan dia pun tidak membenci pemuda ini, maka mengapa dia harus merobohkan dan melukainya? Dia lebih banyak bertahan saja sambil mencoba untuk mengalahkan lawan tanpa melukainya, dan tentu saja hal ini tidak mudah, mengingat bahwa Siang Koan Wee Hong merupakan seorang lawan yang cukup pandai, bahkan berbahaya sekali. Berbeda dengan Han Tiong, begitu Chiang Gusik maju mengeroyoknya, Tian Xin segera menghadapinya dengan kekerasan. Sejak tadi dia sudah mainkan Pat Hong Sin Kun untuk menghadapi Qian Ling, sekalian hendak melatih ilmu silat baru ini, dan begitu dia melihat Chiang Gusik memasuki medan perkelahian dan menyerangnya dengan hebat, dia cepat mencoba ilmu barunya yang dipelajarinya dari kakek Yap Kun Leong, yaitu Pek In Chiang. Begitu dia mengerahkan Sin Kang dan menggunakan pukulan dengan tangan kirinya sambil mengerahkan Pek In Chiang, maka nampaklah uap mengepul dari telapak tangannya. Itulah sebabnya ilmu ini dinamakan Pek In Chiang, tangan awan putih. Chiang Gusik adalah murid pertama si Tian Ong, sungguh pun tingkat kepandaiannya masih di bawah So Qian Ling, namun dia memiliki banyak pengalaman pertempuran dan termasuk seorang tokoh pandai. Akan tetapi dia terkejut ketika merasa betapa uap putih itu menyambar dahsyat, membuat ujung Joan Pian yang dipergunakan untuk menyerang itu membalik. Pada saat itu pula Qian Ling telah menusukkan pedangnya ke arah leher Tian Xin sambil membentak nyaring, bentakan yang dikeluarkan supaya pemuda itu mendapat peringatan terlebih dahulu sebelum dia menyerang, karena majunya Su Hengnya yang mengeroyok ini sudah membuat hatinya tidak enak. Tian Xin yang ingin sekali memamerkan kepandaiannya masih tetap mempergunakan Pek In Chiang, mendorongkan tangannya yang mengeluarkan uap putih itu ke arah pedang sehingga pedang itu pun menyeleweng. Akan tetapi Tian Xin masih kurang pengalaman dan tidak tahu bahwa Pek In Chiang akan lebih tepat dan ampuh apabila digunakan untuk melawan orang yang bertangan kosong. Kini dia mengandalkan Pek In Chiang menghadapi 2 lawan yang bersenjata. Tentu saja kurang tepat karena Pek In Chiang itu baru ampuh kalau bertemu dengan tubuh dan tangan lawan. Sedangkan jika untuk menghadapi senjata tajam yang keras, maka hanya mampu mendorongnya sedikit saja. Maka kini dia dihujani serangan dan akhirnya ujung Joan Pian di tangan Chiang Gusik itu berhasil melecut pundaknya. Kemudian ujung Joan Pian yang digerakkan secara lihai itu terus melilit lehernya. Ai!
Qianling memekik kaget dan menahan tusukan pedangnya. Akan tetapi sesaat kemudian, bukan Tianxin yang mengeluh, melainkan Gusik sendiri. Lepaskan. Murid si Tianong ini terbelalak, napasnya terengah dan dia terus menarik-narik Joan Piannya yang melingkari leher Tianxin. Sungguh suatu pemandangan yang sangat aneh. Jelas nampak betapa Joan Pian itu tadi mengenai pundak Tianxin, bahkan ujungnya seperti seekor ular melilit leher pemuda itu. Akan tetapi mengapa bukan pemuda itu yang menderita, sebaliknya malah Gusik yang memegang gagang cambuk atau Joan Pian itu? Ternyata bahwa Gusik merasa betapa tenaga sinkang di dalam tubuhnya tersedot keluar melalui Joan Pian, membanjir keluar dan hal ini tentu saja amat mengejutkannya. Semakin dia mengerahkan tenaga untuk membetot Joan Pian itu, maka semakin hebat pula tenaga sinkangnya membanjir keluar. Hal ini sangat mengejutkan dan mendatangkan kengerian, sehingga akhirnya dia berteriak-teriak minta dilepaskan. Tianxin telah melangkah dekat dan tangan kirinya menamparkan. Tubuh Gusik terpelanting dan Joan Pian itu terlepas dari tangannya. Akan tetapi Tianxin masih teringat akan larangan kakaknya untuk tidak membunuh. Maka tamparannya yang mengandung tenaga Tian Te Sin Chiang itu hanya diarahkan ke pundak lawan, sehingga Gusik tidak sampai menderita luka parah yang membahayakan nyawanya. Pada saat Gusik berteriak-teriak tadi, Qianling sangat terkejut dan dia ingin membantu suhengnya. Akan tetapi dia pun tak ingin mencelakai Tianxin, karena itu tangan kirinya yang maju dan mencengkeram ke arah pundak pemuda itu. Akan tetapi Tianxin sama sekali tidak mengelak, bahkan membiarkan saja pundaknya dicengkeram. Dia melanjutkan dengan menamparkan Gusik dan membiarkan tangan dengan jari-jari yang kecil meruncing itu mencengkeram pundak. Qianling juga mengeluarkan seruan kaget ketika merasa betapa sinkangnya tersedot secara hebat sekali melalui tangannya yang mencengkeram. Dan pada saat itu, Tianxin sudah melangkah dekat dan tangannya bergerak untuk menamparkan. Qianling terkejut bukan main. Maklum bahwa nyawanya terancam maut, akan tetapi dia yang telah tersedot sinkangnya itu saking kagetnya tidak mampu berbuat apa-apa, hanya memandang kepada Tianxin dengan sepasang matanya. Justru daya tarik kewanitaan So Qianling terletak pada hidung dan terutama matanya. Mata itu jeli dan indah sekali, dan melihat sepasang mata itu menatap kepadanya seperti itu, Tianxin yang sudah menggerakkan tangan itu tiba-tiba saja mengubah gerakannya sehingga tangannya tidak jadi menamparkan, melainkan meraba dan mengelus dagu yang halus itu lalu mencubitnya, dan melangkah mundur melepaskan tenaga Ti Hi Beng. Qianling mengeluh lirih kemudian meloncat ke belakang. Seluruh tubuhnya terasa panas dingin, dan kedua kakinya masih gemetar teringat akan bahaya maut tadi. Sementara itu mukanya merah sekali teringat betapa pemuda itu mengelus dan mencubit dagunya. "Ah kau," dan dia tersenyum malu-malu, lantas menundukkan mukanya yang menjadi semakin merah. "Kenapa kau tidak memukulku?" bisiknya. "Aku tidak bisa memukul wanita," kata Tianxin. Tepat pada saat itu juga, Han Tiong juga sudah mendesak Siang Koan Wi Hong. Kalau dia menghendaki, kiranya belum sampai 50 jurus, dia tentu akan mampu merobohkan pemuda putra Pak San Kui itu. Akan tetapi Han Tiong tidak ingin merobohkan orang, apalagi membunuhnya. Pada saat Tianxin hendak membantu kakaknya, agar lawan dapat segera dikalahkan, tiba-tiba saja terdengar suara halus, "Tahan, jangan berkelahi." Kemudian muncullah Tung Hai Xian bersama Bin Biao serta belasan orang anak buah Tung Hai Xian. Melihat betapa Kong Liang dan 5 orang pengeroyoknya masih terus berkelahi, kakek cebol itu cepat memasuki medan perkelahian, kemudian dengan tenang dia beberapa kali menggerakkan 2 tangannya. Terdengar seruan-seruan kaget, juga Kong Liang sendiri cepat mencelat ke belakang karena dari 2 tangan kakek itu menyambar hawa pukulan yang luar biasa dinginnya dan kuatnya, yang membuat para pengeroyoknya terhuyung ke belakang, dan dia sendiri harus meloncat ke belakang apabila tidak mau terdorong oleh hawa dingin yang amat kuat itu. Tahulah putra ketua Qin Ling Pai ini bahwa kakek cebol itu sungguh memiliki tenaga sinkang yang amat luar biasa. "Tahan, jangan berkelahi di antara orang sendiri. Ada urusan boleh dibicarakan dengan baik," kata pula Tung Hai Xian. Sementara itu,
Sejak tadi Han Tiong telah melompat mundur meninggalkan lawannya. Adapun Siang Koan Wee Hong juga tak berani melanjutkan perkelahian setelah melihat adanya Tung Hai Sian yang melerainya. Hanya Kong Liang sajalah yang tadi tak peduli dan terus memaksa 5 orang lawannya untuk melanjutkan pertempuran. Di antara 5 orang itu, sudah ada 2 orang dari Pak Tian Sam Leong dan seorang dari pengemis-pengemis Butek Kai Pang yang terluka oleh pedang Kong Liang, sungguh pun bukan luka yang berat. Sedangkan Kong Liang kelihatan mandi keringat karena dia tadi harus terus memutar pedangnya secepat mungkin, supaya dapat membendung serangan bertubi-tubi dari 5 orang pengeroyoknya. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.